Innahu min Sulaiman Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim. Jangan-jangan ini malaikat katanya. Ini bukan orang ini katanya. Sampai ngomong gitu mak-mak. Terfitnah dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ada juga yang berpendapat wallahu a'lam bahwa ketampanan Adam itu dibagi dua. Satu, separuhnya dibagi Yusuf, separuhnya dibagi kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketampanan Nabi tidak membuat fitnah, hanya menampakkan haibah karismatik yang luar biasa. Tapi ketampanan Yusuf ini membuat fitnah kaum Hawa. Ada yang mengatakan seperti itu. Naik lagi Rasul ke langit keempat, berjumpa dengan Idris. Kemudian dan Idris itu difirmankan wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah angkat ke tempat yang paling tinggi, ke langit keempat. Kemudian Allah naikkan lagi Rasul ke langit kelima, berjumpa dengan Nabiullah Harun. Kemudian naik lagi ke langit keenam, berjumpa dengan Musa alaihi salam. Ketika itu Musa melihat Rasul tiba-tiba menangis. Kemudian Rasul bertanya, kenapa Musa memandang saya, kenapa kok dia bisa menangis? Kemudian Jibril memberitahu bahwa Musa menangis karena ada orang yang masih muda, tapi memiliki umat terbanyak melebihi umatnya. Sementara Musa sudah bersusah payah berdakwah kepada Bani Israel, umatnya tidak sebanyak anak muda ini. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dia. Di sini ada faedah, ikhwan. Harusnya orang itu punya kecemburuan ketika melihat temannya jauh lebih soleh dibandingkan kita, gitu maksudnya. Masa dia hafal 2 juz, 1 juz amajandah, saya harus juga gitu maksudnya. Jadi ada fastabiqul khairat. Tapi ada dua kaidah yang antum pahami. Kalau urusan dunia, jangan pernah memandang ke langit, pandanglah ke bawah. Karena kalau urusan dunia memandang ke langit, capek leher kita dan tidak akan menjadi hamba yang bersyukur. Tapi kalau urusan dunia, jangan pernah pandang ke bawah, pandang ke langit. Sebab kalau terus mandang ke bawah, tidak bertambah pahala kita. Saya ulas. Kalau seandainya ada orang kaya, tetangga kita kaya-kaya semuanya, kita pula miskin sendiri. Kemudian kita pandang teruslah si kaya itu, kapan saya punya mobil, kapan saya punya rumah, kapan saya asik dia terus. Baru berapa hari sudah naikkan rumahnya, baru berapa hari ganti lagi kendaraannya. Saya dengar dia beli pula perumahan di sana. Kalau terus itu yang dipandang, maka selamanya tidak akan bersyukur dia. Coba kalau dia memandang, dia sudah punya rumah, mandang kepada orang yang nggak punya rumah. Lewatlah umpamanya ke jembatan mana, ada orang yang tidur pakai tenda di bawah jembatan. Alhamdulillah, saya walaupun punya rumah ngekos, tapi masih enak lah di rumah dibandingkan orang itu. Nyamuknya segede-gede gajah di situ. Ya kan? Bersyukur dia. Kalau mandang ke bawah dia kan. Tapi ini soal dunia, ikhwan. Soal agama jangan. Berapa hafalan? 1 juz. Alhamdulillah. Saya lebih bagus daripada dia, 1 juz 1 surat. Umpamanya kan gitu. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Jadi kalau soal dunia harus lebih lagi, tingkatkan tingkatan. Enak kali kawan sudah 5 juz, kapan saya jadi 5 juz? Nah, seperti itu, mandangnya ke atas terus. Sehingga akhirnya rajin ibadah, mengejar saudaranya, makin banyak pahala yang diraih. Lah Nabi Musa mengajarkan kaidah seperti itu kepada kita. Dia sedih kok umatnya lebih sedikit, umat Muhammad kok banyak.
Kemudian naik ke langit terakhir, berjumpa dengan orang yang mirip dengan dia. Persis mirip dengan Nabi, wajahnya, postur tubuhnya, semua mirip. Rupanya dia adalah Ibrahim alaihi salam, Nabi yang paling mirip dengan Nabi SAW. Dan dia sedang bersandar seperti ini di tiang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya para malaikat. Sejarahnya begini Baitul Ma'mur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, malaikat kan mengatakan di hadapan Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang akan menumpahkan darah, merusak bumi, sementara kami makhluk yang senantiasa bertasbih memuji dirimu? Sudah, tidak usahlah ya, tidak usah ciptakan. Kalau Engkau memang ingin menciptakan di bumi ini makhluk yang akan menumpahkan darah, yang akan merusak bumi, sebaiknya Kau jangan ciptakan. Kami saja malaikat turunkan ke bumi, biar kami memujimu, kami bertasbih kepadamu. Tapi Allah tetap ciptakan Adam. Sebagai i'tiradnya malaikat ini, akhirnya Allah ciptakan Baitul Ma'mur. Kau tawaf di situ. Karena malaikat ingin beribadah kan, memuji Allah. Maka Allah tetap ciptakan Adam untuk tinggal di bumi, dan Allah buat Baitul Ma'mur untuk mereka, karena mereka memang hanya untuk bertasbih dan memuji Allah saja. Maka diciptakanlah Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalan. Ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, maka sebagai balasannya dia disandarkan di tiang Ka'bah para malaikat. Dia membuat Ka'bah di bumi, maka badannya disandarkan di tiang Ka'bah para malaikat. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Bahwa setiap perbuatan itu ada balasan. Kalau Anda menanam keburukan, menuai keburukan. Menanam kebaikan, maka akan menuai kebaikan. Itulah al-jaza min jinsil amal. Pertanyaannya, Nabi itu banyak. Ulul azmi itu ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kenapa Nuh tidak ada di situ? Ya kan? Nuh nggak ada kan di situ. Dia Isa ada, berjumpa dengan Nabi di langit kedua. Kemudian Ibrahim, Musa berjumpa. Tapi Nuh tidak ada, tidak diletakkan di langit keberapa? Atau para nabi dari 25 nabi dan rasul, kenapa tidak berjumpa dengan Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Zulkifli, Ilyasa, nabi-nabi yang lain kan banyak, 25 nabi dan rasul kan? Kenapa cuman Isa, Yahya, Idris, Yusuf, Musa, Harun, Ibrahim? Kenapa dengan 7 nabi ini saja yang dijumpai Nabi? Kemana para nabi yang lain? Karena 7 nabi ini akan menjadi estafet dakwah Rasul. 7 nabi ini akan menjadi estafet dakwah Nabi. Pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu hijrah dari sorga ke bumi. Maka Rasul akan mengalami hal yang sama. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua berjumpa dengan, setelahnya langit kedua, Yahya dan Isa bin Maryam. Yahya dipenggal kepalanya oleh siapa? Yahudi. Dan kepalanya menjadi mahar bagi seorang wanita pelacur. Kemudian Isa juga menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi. Kalau bukan karena Allah mengangkat Isa, dia jadi sasaran pembunuhan juga. Sebagaimana keduanya dimusuhi Yahudi sampai dibunuh, dan Isa diselamatkan Allah, maka Rasul pun sama. Setelah hijrah ke Madinah, kau akan berhadapan dengan musuh selain kafir Quraisy. Siapa? Yahudi.
Bani Quraidah, Bani Qunaiqah, Bani Nadir, semua akan memusuhi kamu. Bani Quraidah pernah bersiasat untuk membunuh Rasul saat rapat. Kata pembesar mereka, nanti kalau Muhammad datang di rumah tempat kita rapat ini, naiklah satu orang ke atap, bawa batu besar, jatuhkan tepat di kepalanya. Tapi Rasul sebelum datang ke rapat, Jibril datang, ngasih tahu, jangan kau datang ke rapat itu. Mereka sudah bersiasat membunuh. Nggak jadi rapat, justru datang bawa pasukan. Digempurlah Bani Nadir, kalah. Kemudian setelah pulang dari Khaybar, tiba-tiba kemudian pembesar Yahudi menyuruh wanita namanya Zainab bintul Haris untuk meletakkan racun ke kambing hadiah. Sampai sempat termakan sedikit oleh Rasul racun itu. Sampai-sampai Rasul bertanya, kenapa kalian racun saya? Kata mereka, kalau engkau seorang nabi, kau nggak akan apa-apa makan racun. Kalau engkau bukan nabi, pasti kau mati. Istirahatlah kami dari kamu, katanya. Selesai gitu kan. Tapi Rasul tidak membalas, mengkisos wanita itu kecuali setelah satu sahabat yang ikut makan racun setahun setelahnya meninggal. Baru dikisos wanita itu. Artinya kalau salah satu sahabat tidak ikut meninggal, maka wanita itu tidak akan dikisos. Jadi dibunuhnya wanita itu bukan karena meracun Nabi, tapi karena ada seorang sahabat yang sama-sama makan racun setahun setelahnya meninggal. Maka dia meninggal disebabkan racun oleh wanita itu, dikisoslah wanita itu. Artinya bahwa pertemuan Isa dengan Yahya itu, karena Nabi SAW akan menghadapi situasi yang jauh lebih hebat lagi, lebih cerdas lagi dibandingkan kafir Quraisy, akan menghadapi orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga berjumpa dengan siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini didolimi oleh siapa? Saudaranya. Ya. 10 sahabat Nabi Yusuf, saudara Nabi Yusuf itu, kecuali Binyamin. Kan 11, 12 dengan Yusuf. Yang mencelakakan Nabi Yusuf ini 10 orang, karena adiknya Binyamin ini masih kecil, tidak ikut-ikut, apalagi dia satu kandung. Yang lainnya lain ibu. 10 orang ini bersiasat untuk membunuh Yusuf. Dan betul-betul dilakukan. Tapi tidak langsung dibunuh, dicemplungkan ke sumur. Tapi Allah selamatkan Yusuf karena kehendaknya. Ada sebuah hikmah yang besar yang akan terjadi kepada Yusuf. Artinya sebagaimana Yusuf juga akan dimusuhi oleh keluarganya, maka dakwahmu juga kurang lebih. Siapa yang pertama musuh dakwah Nabi? Abu Lahab. Dia yang pertama musuhi dakwah Nabi. Sehingga turun ayat tabat yada Abi Lahabin wa tab. Kemudian naik lagi ke langit berapa? Keempat, berjumpa dengan Idris alaihi salam. Sebagaimana Idris itu diangkat dari bumi ke langit, dan Allah katakan wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami angkat derajatmu wahai Idris, maka Allah pun akan mengangkat derajat Rasul, sehingga Allah firmankan wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat juga penyebutanmu tentang, tenang wahai Muhammad, sekalipun anak-anakmu mati semuanya, Qasim meninggal, Abdullah meninggal, At-Tayyib meninggal, Ibrahim meninggal, kamu tidak akan terputus nasab. Kau akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Idris juga diangkat ke langit keempat. Kemudian naik lagi ke langit kelima, berjumpa dengan Harun. Harun ini orangnya lembut dibandingkan Musa, orangnya keras. Itu kakak beradik. Harun itu jadi nabi karena Musa yang minta, ya Allah jadikan saudaraku nabi, maka Allah angkat Harun jadi nabi. Hanya gara-gara Musa ini pelat ngomongnya, karena ketika bayi makan bara api itu. Ada yang mengatakan seperti itu kisahnya. Di suatu ketika Musa bayi digendong Fir'aun, dijambak janggutnya. Kok bayi punya tenaga kuat sampai tersungkurlah si Fir'aun. Gak dijambak bayi. Kok kuat gini bayi ini? Kata Fir'aun, jangan-jangan ini bayi yang saya mimpikan.
hampir dibunuh. Datang Asiyah bintu Muzahim, diambillah bayi itu, jangan dibunuh. Itu bayi dah berakal. Bukan, kata Fir'aun, ini bayi yang kumimpikan nih, katanya. Kata Aisyah, kalau tidak percaya, ujilah bayi itu. Bayi ini masih merangkak. Diletakkan satu bara api, satu pula kurma. Ini bayi ini sudah merangkak ke kurma tuh. Tapi Jibril membelokkan untuk mengambil bara api. Diambilnya bara api, dimakan oleh anak bayi. Anak bayi makan bara api, terbakar lidahnya, pelatlah Musa sebab itu. Makanya dia ketika datang kepada Fir'aun mengatakan, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdah, lepaskan ikatan lidahku ini, pelatku ini, sehingga tidak fasih kalau ngomong. Yafqahu qauli, supaya mereka paham dengan bahasa. Tahu Musa ini bukan seorang orator dan punya abang Harun seorang orator, maka dia minta kepada agar ditemani abangnya Harun berdialog dengan Fir'aun. Dan Harun itu lembut sekali sehingga dicintai Bani Israel. Kalau Musa keras, makanya tidak disukai Bani Israel, tapi ditakuti, ya kan? Maka lembutlah engkau dalam berdakwah, wahai Muhammad, seperti lembutnya Harun, supaya dicintai umat. Kemudian naik lagi ke langit. Yang keenam, berjumpa dengan Musa. Musa itu nabi yang paling sabar. Macam-macam godaan Bani Israel kepada Musa itu, sampai kepada masalah pribadi. Gara-gara tidak mau mandi sama-sama di sungai, maunya Musa menyendiri saja, dituduhlah Musa. Jangan-jangan Musa itu punya penyakit di badannya, jangan-jangan banyak kurangnya itu di badannya itu. Akhirnya Allah ingin membuktikan bahwa badan Musa itu badan yang serak, yang indah, yang tidak dimiliki badan-badan Bani Israel. Ketika mandi, diletakkan bajunya di atas batu, batunya pula lari. Dikejar sama Musa ini, pakaianku jangan dibawa gitu. Lari di batu ini. Rupanya lari, lewatlah di pemandian Bani Israel. Musa mengejar-ngejar, gak peduli dengan Bani Israel dalam kondisi telanjang. Bani Israel melohok saja. Terima Musa ngapain itu? Mereka memandang badan Nabi Musa serak, kekar, bagus, indah. Baru dari situ mereka sadar, gak benar tuduhan mereka. Musa itu pemalu, gak mau mandi sama-sama. Hanya itu saja. Tapi sampai dituduh masalah privasi loh ya. Ini menunjukkan apa? Bagaimana Musa itu betul-betul disakiti. Makanya Rasul sampai mengatakan, rahimallah akha Musa, laqad udhiya katsiran fasabara. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Banyak kali ujian Bani Israel kepadanya, tapi dia sabar. Itu sampai Nabi ngomong begitu. Karena Bani Israel itu mudah kufur, asing minta mukjizat aja. Datang mukjizat beriman, nanti lama-lama lupa, kufur lagi, minta mukjizat lagi, asli itu aja, mempermainkan Nabi. Maka sebagaimana Musa sabar ketika mengobati Bani Israel, maka engkau pun sama bersabar dalam berdakwah. Banyak ujian, tantangan, rintangan dalam dakwah, baik dari kafir Quraisy, baik dari orang Yahudi, baik segelintir Nasrani, baik orang-orang munafik dari dalam. Itu banyak tantangan nanti. Kau harus sabar. Makanya Allah mengatakan, wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau sebagaimana ulul azmi sabar ketika berdakwah. Termasuk Musa ulul azmi di situ. Kemudian berjumpa dengan Ibrahim. Karena Ibrahim yang membangun Ka'bah, maka Nabi SAW akan meneruskan pemakmuran Ka'bah itu sampai kiamat. Dan sampai hari ini Ka'bah yang dibangun Ibrahim menjadi tempat, bahkan satu di antara rukun Islam, ibadah haji. Siapa yang membangun? Ibrahim. Itu kenapa Nabi SAW hanya berjumpa dengan 6 atau 7 Nabi. Karena 7 Nabi ini akan jadi pelajaran estafet dakwah dia. Itulah di antara hikmah dan faedahnya. Kenapa hanya dengan 7 Nabi ini saja? Baru setelah itu Rasulullah SAW naik ke Baitul Ma'mur, dilihatnya banyak malaikat. Kemudian diceritakan kepada Rasul, sesungguhnya setiap hari malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur tawaf dan beribadah di Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat masuk. Sebesar apa tuh Baitul Ma'mur? 70.000 malaikat masuk
setiap harinya. Selesai mereka ibadah tawaf, keluar, tidak pernah kembali. Besoknya masuk 70.000 malaikat yang sama, beribadah satu hari, kemudian keluar, tidak pernah kembali. Besoknya datang dengan jumlah yang sama, keluar, tidak pernah kembali. Begitu sampai malaikat. Pertanyaannya, berapa jumlah malaikat itu? Makanya Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah tentara malaikat kecuali Allah. Ketika Rasul melihat banyaknya para malaikat itu, terasa terhina, rendah diri, merendah diri, melihat ke bawah ke bumi, lihat manusia-manusia yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memandang ke atas ribuan para malaikat yang beribadah. Coba bayangkan, apa Allah berhajat dengan manusia sementara Allah sudah punya hamba-hamba yang beribadah? Walaupun satu dunia manusia kufur, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Walaupun satu dunia beriman, tidak pun menambah kekuasaan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitu banyak malaikat itu. Ada Rasulullah menceritakan, ada malaikat sejak diciptakan sampai kiamat sujud aja nggak bangkit-bangkit. Ada diciptakan ruku saja nggak bangkit-bangkit. Ada yang bertasbih-tasbih sampai kiamat. Dan tidak ada 4 jari kecuali ada malaikat. 4 jari ada malaikat. 4 jari ada malaikat. Terbentang langit itu seberapa lebarnya itu? Coba bayangkan. Setiap langit ada malaikat. Makanya ketika Allah menceritakan tentang hari kiamat, wa futihatis sama fakanat abwaba. Ketika pintu-pintu langit dibuka pada hari kiamat, para malaikat keluar semua dari langit. Baru Allah gulung langit itu seperti menggulung kertas. Banyaknya malaikat itu. Maka Nabi SAW kemudian naik ke langit. Dilihatnya berbagai macam makhluk yang luar biasa. Ingat ikhwan, kalau orang semakin tinggi naik ke langit, maka bumi ini semakin kecil. Coba antum naik pesawat ya. Naik pesawat nih, pesawat baru hanya 10 kaki, masih nampaklah kepala orang. Naik sedikit, hilang tinggal titik kepalanya. Naik sedikit, hilang sak kepala-kepalanya, nggak nampak. Ya. Yang ada tinggal bandaranya aja makin kecil, makin hilang. Makin tinggi, makin nggak nampak, makin kecil gitu kan. Sampai nggak nampak lagi itu di bumi itu. Betapa kecilnya makhluk Allah di hadapan makhluk Allah yang lain. Makanya ketika Allah mengatakan sesungguhnya perbandingan 7 lapis langit dengan bumi seperti Anda pergi ke padang pasir, ambil cincin antum, lempar ke padang pasir, bumi itulah buminya, padang pasir itulah langitnya. Seperti itu. Makin tinggi, makin besar kuasa Allah. Bahkan ketika Rasul mengatakan, kalau seandainya Allah bandingkan kursi dengan langit, sama juga. Antum masuk ke padang pasir, ke lautan padang pasir itu yang tidak ada tepinya, antum ambil cincin, lempar ke padang pasir, cincin itu 7 lapis langitnya, kursi itu padang pasirnya. Naik lagi sampai kepada arasy. Arasy itu dibandingkan dengan semua makhluk yang di bawahnya, persis seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Bagaimana penciptanya? Allahu Akbar. Allah lebih besar dibandingkan semua ciptaannya. Jadi Rasul makin naik ke langit, melihat ciptaan macam-macam. Sampai ketika Nabi SAW kemudian diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, dakhaltul jannah, aku masuk ke dalam surga. Betul-betul dia masuk. Lain dengan neraka. Kalau neraka Rasul mengatakan ittola'tun nar, diperlihatkan neraka. Tapi kalau surga, dakhaltul jannah, aku masuk. Ya tidak mungkin Rasul masuk ke neraka, tebakan di neraka. Hanya diperlihatkan saja nerakanya. Tapi kalau surga, masuk Rasul di situ. Pertama yang dilihat apa kata Rasul? Fa idza ana bi qasri minadh dhahab. Aku melihat kepada istana semua emas dari ujung ke ujung. Semua dari emas bahan bakarnya, bahan bakunya.
Oh, di bumi ini kan istana kayak rumah antum, bata, semen, kapur, gini, itu macam-macam besi di situ. Kena angin ketimpa roboh batanya. Ini semua emas, coba bayangkan. Terkagum Rasul. Kata Nabi SAW kepada Jibril, Jibril, itu tuh siapa? Liman hadza Jibril, itu siapalah Jibril itu? Kata Jibril, li rajulun minal Arab, untuk anak muda dari bangsa Arab. Wah, senang Nabi. Fadhanantu annahu ana. Jangan-jangan saya kan orang Arab, kata Rasul. Kata Rasul, yang benar Jibril ngomong, itu siapa? Kata Jibril, li rajulin min Quraisyin, untuk anak muda dari suku Quraisy. Oh, tambah nyempit lagi. Oh, betul, ini untuk saya. Saya kan dari Quraisy, kan. Rasul mengatakan, ya Jibril, untuk siapa? Lah jelas lah kalau ngomong. Kata Jibril, li Umar ibn Khattab. Bukan tuh dia. Untuk Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Orang yang belum masuk, istana sudah dibangun. Tiba-tiba Rasul penasaran ingin masuk ke istana itu, misalnya Umar itu. Ketika mendekati pintu, ada pula bidadari Umar sedang berwudu. Kemudian fastahya itu, aku pun malu, kutundukkan pandanganku, ku pergi tak jadi masuk. Lihat, padahal di surga itu ikhwan semua halal, nggak ada yang haram di surga itu. Antum pandang bidadari sepuas antum sampai meleleh-leleh itu nggak haram. Tapi kalau antum melihat ada orang gadis putih cantik dipandang, ini dosa kan itu. Mandang lagi dosa lagi, mandang lagi dosa lagi kan itu. Tapi Nabi SAW karena malunya tundukkan pandangan. Padahal semua halal di surga itu. Kalau Nabi SAW tahu itu bukan hak miliknya, walaupun halal, tapi kan bukan hak milik dia, karena itu milik Umar masalahnya kan. Malu Nabi, keluar Rasul, tak mau. Makanya ketika berjumpa setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, dia bercerita kepada Umar bin Khattab.